Di awal cerita, kita diperlihatkan sosok Umar bin Khattab yang sedang melaksanakan ibadah haji pada usianya yang ke-63 tahun. Lantunan talbiyah diucapkan oleh ribuan orang yang telah memadati Masjidil Haram pada musim haji. Sebuah pemandangan yang kelak akan diingat Umar bin Khattab sebagai awal dari kisah besar kita. Kemudian kita diperlihatkan kepada sosok Umar bin Khattab dalam perenungannya yang panjang. Ia berkata dalam doanya ketika bertawaf di samping Ka'bah, "Ya Allah, janganlah Engkau banyakkan kepadaku dunia sehingga aku menjadi tidak bersyukur, dan jangan juga Engkau sedikitkan aku dalam harta sehingga aku menjadi lupa. Sesungguhnya yang sedikit namun cukup itu lebih baik ketimbang banyak namun melupakanmu. Wahai Tuhanku, usiaku telah menua dan kekuatanku telah melemah. Rakyatku juga sudah tersebar kemana-mana. Tolong cabutlah nyawaku ketika aku tidak menyia-nyiakan dan tidak berpisah." Sesudah melaksanakan ibadah haji, Umar bin Khattab mengumpulkan umat muslim yang ada di sekitar Masjidil Haram. Beliau mulai memberikan nasihat kepada masyarakatnya. Ia berkata bahwa tugas penguasa yang paling penting terhadap rakyatnya adalah mendahulukan kewajiban mereka terhadap Allah, seperti yang dijelaskan di dalam agama sebagai petunjuknya. "Tugas kami," kata Umar, "adalah meminta kalian memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kalian sebagai hamba yang taat, serta menjauhi perbuatan maksiat terhadap Allah. Kami juga harus menerapkan perintah-perintah Allah di mana setiap orang diperlakukan sama dalam keadilan yang nyata. Dengan begitu, kita memberikan kesempatan kepada orang bodoh untuk belajar, kepada yang lengah untuk memperhatikan, dan kepada seseorang yang sedang mencari contoh untuk diikuti. Untuk menjadi orang beriman sejati tidak didapatkan dengan mimpi, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Makin besar amal seseorang, makin besar pula balasan dari Allah. Jihad adalah puncak amal kebaikan. Barang siapa yang ikut berjihad dan meninggalkan perbuatan dosa serta ikhlas terhadapnya, maka itulah jihad di jalan Allah yang sesungguhnya, yaitu menjauhkan diri dari dosa. Tidak ada yang lebih disayangi Allah yang Maha Perkasa dan bermanfaat bagi manusia selain kebaikan pemimpin berdasarkan pemahaman yang benar dan wawasan yang luas. Tidak ada yang paling dibenci Allah selain ketidaktahuan dan kebodohan pemimpin. Demi Allah, aku tidak menunjuk gubernur dan pejabat di daerah kalian agar mereka bisa memukul kalian atau mengambil harta kalian. Aku hanya mengirim mereka untuk membimbing kalian dalam agama dan mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang diperlakukan tidak adil, segera laporkan kepadaku. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, aku akan menegakkan keadilan terhadap kezaliman mereka. Jika aku gagal, aku termasuk orang-orang yang tidak adil. Lebih baik bagiku mengganti gubernur setiap hari daripada membiarkan orang zalim sebagai pejabat dalam sejam. Mengganti gubernur lebih mudah daripada mengubah rakyat. Apabila semua yang dibutuhkan rakyat disiapkan dengan baik untuk mengganti gubernurnya, maka itu hal yang mudah. Maka, barang siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan rakyatnya. Kepada semua pejabat, jangan memukuli orang untuk menghinakan mereka. Jangan meniadakan hak mereka. Jangan pula menyusahkan mereka sehingga terasa berat. Wahai manusia, jika kalian telah menyelesaikan ritual haji, orang dari daerah yang berbeda hendaklah berkumpul kepadaku bersama para gubernur dan pejabatnya, sehingga aku bisa melihat situasi mereka, mendengar keluhan mereka, dan memberikan keputusan. Aku akan memastikan yang lemah mendapatkan haknya dan keadilan ditegakkan semuanya. Itulah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pengingat bagi umatnya dan menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa memandang bulu, baik dia adalah pejabat ataupun bukan. Kemudian Umar pun beranjak meninggalkan Mekah. Di dalam perjalanan, ia sempat melihat sebuah padang gembala yang mengingatkannya pada masa mudanya. Ia pun memerintahkan kepada para musafir dan orang-orang di sekelilingnya untuk berhenti. Lantas salah seorang di antara mereka berkata, "Apakah kita akan beristirahat di sini, wahai Amirul Mukminin?" Umar tidak menjawab. Ia hanya meneteskan air mata dan terus mengingat masa mudanya serta bagaimana Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Mereka bertanya kepada Umar bin Khattab, "Mengapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab,
Aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas pemberian nikmatnya kepadaku. Aku takut bahawa suatu hari nanti aku akan terkena fitnah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dia memberikan apa yang Dia kehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Ia menunjukkan tempat penggembalaan itu kepada mereka dengan tongkatnya sambil berkata, "Aku teringat dulu aku menggembalakan unta ayahku, Al-Khattab di sini. Sungguh, ia sangat kasar dan keras terhadapku. Ia memperkerjakanku hingga aku lelah dan memukuliku jika aku malas. Namun sekarang aku berada di posisi yang tidak ada seorang pun menghalangiku selain Allah." Di sanalah cerita pertama Umar bin Khattab dimulai. Hari di mana Umar bin Khattab mengingat segalanya, perjuangannya, keikhlasannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun itu adalah tahun ke-6 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi utusan Allah yang kelak akan mengubah dirinya untuk selamanya. Umar bin Khattab pada tahun itu seperti biasa sedang membersihkan unta-untanya, memberi makan dan menggembalakannya. Dalam keadaan lelah, ia memandang ke langit, kemudian beranjak pergi meninggalkan padang gembalaan menuju ke tempat mata air untuk membersihkan tangannya. Ketika sedang mencuci tangan, ia melihat segerombolan penunggang kuda menuju ke arahnya. Mereka berkata kepada Umar bin Khattab, "Apakah boleh kami meminum air darimu, wahai pemuda?" Umar menjawab, "Siapa kalian?" Mereka berkata, "Kami adalah orang-orang dari Khuza'ah." Umar mencoba menguji mereka dengan berkata, "Kalau seandainya aku tidak memberi bagaimana?" Mereka saling berpandangan lalu berkata, "Tidak mengapa, kami akan pergi dan mencari mata air yang lain kepada orang yang mulia." Umar menjawab, "Lelaki yang mulia itu memberikan sesuatu secara halus dan menolak untuk berbuat kasar." Ia melanjutkan, "Kalau begitu, sesudah kami selesai dan sudah memindahkan unta-unta kami, kalian boleh membawa masuk untamu. Silakan masuk." Mereka pun tertegun dengan kebijaksanaan Umar bin Khattab. Salah satu dari mereka berkata, "Kalau boleh tahu siapa nama engkau yang mulia ini?" Umar menjawab, "Namaku Umar bin Khattab." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kamu dari kabilah Quraisy yang mana?" Umar sambil tersenyum menjawab, "Kenapa? Apakah kamu tahu aku berasal dari Quraisy?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak ada yang tidak tahu pakaian orang-orang Quraisy." Umar bin Khattab berkata, "Aku berasal dari Bani Adi." Laki-laki itu berkata, "Tetangga yang sangat baik." Lalu Umar pun pergi. Sebelum kita lanjutkan, kita mesti tahu bahwa orang-orang Khuza'ah adalah mereka yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka menjadi tetangga bagi orang-orang Quraisy. Dahulu mereka pernah menjadi pemilik Mekah dan Ka'bah, sedangkan Quraisy hanya tinggal di sekelilingnya. Namun semuanya berubah semenjak buyut Nabi Muhammad yang bernama Qusay bin Kilab berhasil mengusir orang-orang Khuza'ah dari Mekah. Sejak saat itu, penguasaan Mekah dan Ka'bah diambil alih oleh Quraisy dan mereka menjadi tuan rumah di sana. Dalam sesi selanjutnya, kita diperlihatkan Umar bin Khattab sedang mengumpulkan kayu bakar yang nanti akan dikirim kepada bibinya yang ada di Mekah. Ia pun pulang melewati jalan-jalan Mekah yang masih ramai dengan aktivitas jahiliyah. Ketika sampai di rumah bibinya, Umar langsung menyerahkan kayu-kayu bakar tersebut. Bibinya menawarkan kepadanya untuk makan terlebih dahulu sebelum kembali ke rumahnya. Namun Umar menolak karena takut terlambat tiba di rumah membawa unta ayahnya sehingga nanti ayahnya marah. Bibinya berkata, "Kalau kamu mau, nanti saya bilang kepada ayahmu supaya dia meringankan sedikit pekerjaanmu." Namun Umar menolaknya dan berkata, "Dalam pekerjaan seperti ini punggungku menjadi kuat." Bibinya pun berdoa, "Semoga Allah menambahkan kekuatan pada dirimu, wahai Ibnu Hantamah." Umar bin Khattab dipanggil dengan nama Ibnu Hantamah karena Hantamah adalah nama ibunya. Nama ini kelak menjadi populer pada masa Islam ketika Amr bin Al-Ash memujinya dengan perkataannya, "Siapa yang ingin melihat laki-laki terbaik yang pernah dipikul oleh tanah dan dinaungi oleh langit, maka hendaklah ia melihat kepada putra Hantamah." Kemudian Umar beranjak meninggalkan rumah bibinya. Ketika hendak pergi, bibinya memanggil kembali, "Sebentar, wahai Umar." Umar pun menunggu. Bibinya memberikan kepadanya kurma kering dari Yatsrib dan kismis dari Thaif. Setelah itu, Umar pun meninggalkan rumah bibinya menuju rumahnya. Di sini kita melihat bagaimana ayahnya, Al-Khattab, sangat keras kepada Umar.
Ia lebih menyayangi unta-untanya ketimbang anaknya sendiri. Watak keras dan sikap tegas ayahnya memaksa Umar untuk bekerja tanpa keluh kesah, dan justru hal inilah yang membentuk watak kuat dalam diri Umar bin Khattab. Ketika Umar tiba di rumah, Al-Khattab langsung memarahinya. "Kenapa kamu pulang terlambat sekali? Mana unta-untaku?" Umar menjawab, "Aku barusan dari rumah bibi. Unta-untamu sehat-sehat saja. Tapi kenapa ayah tidak bertanya dulu tentang penggembala unta, anakmu sendiri?" Al-Khattab berkata, "Anakku baik-baik saja selama untaku baik-baik saja." Umar menjawab, "Kalau begitu tenang saja, untamu baik-baik saja di lembah Dajnan." Al-Khattab sangat marah. "Kenapa kamu meninggalkan unta-untaku di sana? Nanti akan diambil orang." Umar tersenyum dan berkata, "Memangnya siapa yang berani mengambil unta atas nama Al-Khattab?" Al-Khattab membantah, "Al-Khattab bukanlah Utbah bin Rabi'ah pemuka Abd Syams itu. Aku juga bukan Al-Walid bin Al-Mughirah pemuka Bani Makhzum." Umar memotong, "Bukankah kita semua pembesar bagi orang-orang Arab lainnya? Kedudukan kita sama." Al-Khattab menjawab, "Benar, tapi itu hanya berlaku ketika kita berhadapan dengan orang-orang Arab bersama-sama. Namun ketika kita sudah berpisah, kita tidak sama lagi." Lalu ia menunjuk ke arah Ka'bah di mana para pemuka Quraisy sedang beraktivitas. Yang itu Bani Hashim, itu Bani Abd Syams, yang itu Bani Makhzum, dan yang itu Bani Jumah. Mereka saling mengungguli dalam harta dan perdagangan. Al-Khattab tidak mau membahas lebih lanjut. Ia kembali menegur tentang unta-untanya. Namun Umar merenungkan kata-kata terakhir ayahnya. Ia berkata, "Ayah bilang tadi tentang harta dan perdagangan. Wahai ayah, bolehkah aku berdagang?" Al-Khattab menjawab heran, "Kamu mau berdagang, dari mana kamu dapat modal?" Umar menjawab, "Dari ayahku." Al-Khattab tertawa sinis, "Enak saja. Harta Al-Khattab adalah milik Al-Khattab selama aku masih hidup. Apakah kamu menyangka ayahmu tidur di atas tumpukan emas dan perak sehingga kamu mau memintanya?" Umar berkata, "Ayah berbicara kepadaku seperti kepada budak, bukan seperti kepada anak." Al-Khattab menjawab keras, "Kamu bukan anakku jika aku kehilangan beberapa untaku ketika kamu di sini berdebat denganku." Sesudah berkata begitu, Umar berpaling dan mengambil makanan dari bibinya tadi untuk dimakannya. Namun ayahnya terus memarahinya dan menyuruhnya cepat pergi ke lembah agar unta-unta tidak hilang. Umar yang lelah berkata, "Bisakah ayah membiarkanku makan dulu baru aku pergi? Aku bungkus makanan ini untuk makan malam di lembah Dajnan." Ayahnya menjawab, "Kamu tahu jarak ke lembah itu jauh, tapi kamu malah memilih istirahat dulu." Umar menjawab, "Wahai ayah, jika engkau tidak menunjukkan kebaikan, setidaknya berbuat baiklah kepada keledaimu. Ia juga butuh istirahat." Ayahnya berkata, "Kenapa kamu pulang ke rumah? Apakah aku memerintahkanmu berbicara dulu dengan bibimu dari Bani Makhzum?" Umar berkata, "Bukankah aku harus menghormati bibiku?" Al-Khattab menjawab, "Pengabdianmu pertama kali adalah kepada ayahmu." Mereka terus berdebat tanpa hasil, hingga akhirnya Zaid bin Khattab, abang Umar, menenangkan keduanya. "Wahai ayah, biarkan Umar istirahat malam ini di Mekah. Aku yang menjaga untanya di sana. Besok dia akan kembali menemuiku." Awalnya ayahnya ragu, namun akhirnya mengizinkannya. Zaid bin Khattab termasuk generasi awal yang kelak masuk Islam di Mekah. Ia turut berhijrah bersama Rasulullah dan ikut dalam banyak peperangan. Ia mengungguli Umar dalam dua hal, keislaman dan kesyahidan. Ia lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu syahid. Inilah yang diisyaratkan oleh ayah mereka, bahwa apa yang mampu dilakukan oleh Umar dengan baik, Zaid tidak akan mampu mengunggulinya. Dan apa yang dilakukan Zaid dengan baik, Umar pun tidak akan mampu melampauinya. Kemudian kita diperlihatkan suasana malam di lembah Dajnan. Setelah beberapa hari berlalu, Umar kembali duduk menjaga unta-unta ayahnya sambil melantunkan syair. Barang siapa yang memenuhi janji, tidak akan dikecam. Barang siapa yang teguh dalam pendirian tidak akan goyah. Barang siapa takut akan kematian, maka kematian akan menguasainya, walaupun ia lari dengan tangga menuju langit. Barang siapa yang berkecukupan tapi menolak menolong orang, akan tidak diakui dan dikecam. Tiba-tiba abangnya Zaid bin Khattab datang menunggang kuda menuju ke tempat Umar bin Khattab. Umar berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu datang? Apakah kau membawa berita buruk?" Zaid menjawab,
Aku membawa makanan untukmu. Umar berkata, apakah sejauh ini kau datang hanya untuk membawakanku makanan? Aku sudah kenyang dengan anggur dari bibiku. Zaid tersenyum dan berkata, sebenarnya aku bosan berkumpul dengan kaumku dan para pembesar Quraisy. Mereka hanya membicarakan nenek moyang mereka dan perdagangan. Aku merasa kegiatan malam di tempat seperti ini jauh lebih baik. Untung saja ayah memberikan tempat ini kepadamu. Umar menjawab sambil tersenyum. Aku tidak akan mengeluh kepadanya. Di tempat terbuka ini, kehidupan memberikan kejernihan pikiran, ketajaman penglihatan, dan perasaan yang murni tanpa hambatan. Aku belajar dari menggembala unta tentang bagaimana memperlakukan mereka. Kau akan sadar bahwa mereka butuh pengurusan yang layak. Kau akan mengenal mereka satu persatu. Tiap-tiapnya punya perangai, kebiasaan, kebutuhan, dan kemampuan sendiri. Walau mereka satu kawanan, semuanya tidak sama. Ketika engkau menyadari hal ini, kau akan mengurus mereka sebagai kawanan, tetapi melihat mereka sebagai individu. Kau akan baik kepada mereka sebagaimana ibu kepada anak-anaknya. Jika ini berlaku untuk unta, maka lebih berlaku lagi untuk manusia. Hidup mereka tidak akan berkembang sampai mereka punya pemimpin yang mengurus urusan mereka. Barang siapa memberontak akan binasa. Serigala hanya menyerang domba yang sendirian. Jika orang-orang bersatu, setiap orang memiliki sifat dan pikirannya sendiri, kepentingan dan keinginan yang berbeda. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan yang lain. Jika tidak seperti itu, manusia tidak akan butuh kepada sesamanya. Maka bersama-sama mereka berarti mengatur kepribadian dan perbedaan mereka agar tetap bersatu. Zaid melihat sosok adiknya yang penuh kebijaksanaan. Ia tertegun melihat Umar muda yang cepat memahami hal-hal baik. Ia berkata, sungguh kau penuh kebijakan Umar, walau masih muda, walau para pemuka menekan orang sepertimu. Kemudian Zaid mengambil beberapa uang dari pelana kudanya dan memberikannya kepada Umar. Umar bertanya, apa ini? Zaid menjawab, bukankah kau pernah berkata ingin berdagang? Pergilah ke Syam bersama kafilah Quraisy, lalu pulanglah dan ceritakan kepadaku tentang istana, kebun-kebun, dan keindahannya. Maka berangkatlah Umar bin Khattab ke Syam untuk berdagang. Itu terjadi 2 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi utusan Allah. Ia tiba di istana Damaskus yang memiliki benteng-benteng kuat dan megah. Pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di tanah Arab. Orang-orang berlalu lalang di jalan-jalan yang dijaga ketat oleh pasukan Romawi, bersenjata lengkap yang bertugas sebagai pelindung utama. Umar melihat berbagai macam perdagangan dan kesibukan orang-orang Romawi di sana. Di Syam terdapat orang-orang Arab yang disebut kabilah Ghassan. Mereka sudah lama tinggal di sana selama berabad-abad dan sering menjalin hubungan dengan orang-orang Quraisy ketika berdagang. Di negeri itu Umar berdagang dan bertemu dengan seorang laki-laki dari kabilah Ghassan. Mereka saling menyapa, lalu laki-laki Ghassan tersebut memperkenalkan sahabat-sahabatnya dari kalangan Romawi kepada Umar. Ia juga memperkenalkan Umar kepada orang-orang Romawi sebagai seorang pedagang yang baik, ramah dan tidak suka menaikkan harga barang. Ia terus memuji Umar. Umar paham maksud pujiannya. Ia tahu laki-laki Ghassan itu bermaksud memuji agar bisa membeli barang dagangannya dengan harga murah. Umar tertawa dan berkata, aku tidak akan menjual mahal kepada kalian selama kalian tidak menjual mahal kepadaku. Umar lalu menyindir laki-laki Ghassan itu karena mencoba merayunya demi kepentingan orang-orang Romawi. Padahal Ghassan dan Quraisy sama-sama bangsa Arab, satu bahasa dan satu asal. Seharusnya laki-laki itu berpihak kepada Umar dan menolong perdagangan sesama bangsa Arab. Laki-laki Ghassan itu berkata, hai Umar, sekalipun aku sama denganmu dalam bangsa dan bahasa, namun aku juga sama dengan mereka, orang-orang Bizantium dalam agama dan tanah air. Kalau kau mau, engkau bisa masuk agamaku dan menjadi saudaraku. Aku bisa memperkenalkanmu dengan Raja Bizantium. Engkau akan mendapat perhatiannya dan bisa tinggal di sini. Engkau akan merasakan kehidupan yang indah di Syam, tanah yang penuh taman dan kebun, bukan seperti Arab yang keras dan gersang. Umar menyudahi perdebatan itu dan berkata, ini sudah terlalu jauh pembicaraan kita, kamu mau membeli atau tidak?
Laki-laki Ghassan itu menjawab, "Ya, saya mau membeli." Umar pun menyebutkan barang-barangnya, dan mereka mulai bertransaksi serta tawar-menawar. Pembicaraan mereka sampai pada barang-barang berharga. Namun ada satu yang tidak dimiliki Umar, yaitu tanduk gajah dari Habasyah. Barang itu ada pada kawannya yang nanti akan dibawa oleh Umar. Seketika laki-laki Ghassan itu menarik Umar menjauh dari orang-orang Bizantium agar mereka tidak mendengar percakapan mereka. Ia berkata kepada Umar, "Bisakah kamu membawa barang-barang itu kepadaku tanpa diketahui teman-temanmu yang lain? Nanti aku akan berikan komisi lebih besar kepadamu." Umar menolaknya dan berkata, "Aku tidak mau mengkhianati teman-temanku di belakang mereka demi keuntungan. Bukankah itu sebuah kezaliman?" Umar khawatir jika ia menyerahkan barang itu diam-diam, laki-laki tersebut akan memonopolinya dan menjualnya sesuka hati. Itu baginya adalah kezaliman yang nyata. Laki-laki Ghassan itu bertanya, "Apakah agamamu yang menyuruhmu berbuat seperti itu, wahai Umar? Maksudku patung-patung yang kau sembah itu?" Umar menjawab, "Meskipun agamaku tidak memerintahkannya, namun norma-norma akhlak yang memerintahkannya." Dari sini terlihat bahwa Umar selain tegas juga bijaksana, keras terhadap kebatilan dan lembut dalam kebijaksanaan. Sifat-sifat keislaman ini sudah tampak pada dirinya meskipun masa kenabian belum tiba. Umar lalu melanjutkan, "Kalau begitu kamu yang beragama ini, mengapa lebih memilih harta daripada norma-norma akhlak? Kalau kamu kehilangan akhlak, di manakah marwahmu sebagai orang Arab? Orang-orang Romawi telah merusak moral kalian dan meruntuhkan wibawa kalian." Laki-laki Ghassan itu berkata, "Orang-orang Arab di Jazirah iri kepada kami karena kami bersama orang-orang Romawi di Syam, negara adidaya terbesar di dunia. Karena itu, kami adalah rajanya orang-orang Arab di Jazirah." Umar menjawab, "Kalian memang raja atas kaum kalian di Jazirah, tetapi kalian adalah budak bagi orang-orang Romawi. Mereka menyuruh kalian menunaikan hajat mereka, menyuruh kalian menjadi prajurit mereka, namun mereka tidak pernah meminta pendapat kalian dalam urusan mereka. Jadi bagaimana mungkin kami iri kepada kalian?" Laki-laki Ghassan itu berkata, "Nanti kalau kau sudah selesai berdagang, ikutlah bersamaku berkeliling Damaskus, agar kau tahu mengapa kalian harus iri kepada kami." Laki-laki Ghassan itu pun pergi meninggalkan Umar. Setelah selesai berdagang, Umar memenuhi ajakan itu dan pergi bersamanya mengelilingi Damaskus. Ia melihat benteng-benteng yang menjulang tinggi, kesibukan, dan aktivitas orang-orang Romawi. Ketika mereka berjalan di jalanan Romawi, seorang penunggang kuda Romawi menabrak Umar. Umar marah dan berkata kepada laki-laki Ghassan, "Kenapa kau tidak marah kepada mereka?" Laki-laki Ghassan menjawab, "Dia tentara Romawi." Umar berkata, "Sekarang aku sudah tahu mengapa aku tidak perlu iri kepadamu." Kemudian Umar melanjutkan perjalanannya sambil memperhatikan isi jalanan Damaskus. Ia melihat sisi lain dari kemegahan yang diperlihatkan laki-laki Ghassan itu. Ia melihat orang-orang miskin yang terlunta-lunta dan tidak memiliki rumah di jalanan Romawi. Itulah keadaan Romawi sebelum datangnya Islam, penuh penipuan, keserakahan, kesewenang-wenangan dan kemiskinan. Kenangan inilah yang selalu diingat oleh Umar bin Khattab. Ia semakin yakin bahwa ia tidak perlu iri kepada orang-orang dari kabilah Ghassan dengan keadaan dan tindakan seperti itu.